Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat sore. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Dan sorry ya, saya nggak udah lama nggak upload video karena jarang-jarang. Akhir-akhir ini selama bulan puasa ini saya mulai sibuk kerja ya. Jadi untuk bikin konten itu sedikit telat-telat, jadi ya mohon dimaklumi ya. Oke, selanjutnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya dan semoga puasa di bulan ini diberikan kelancaran. Oke, kali ini saya kedatangan mappingan dua langsung ya. Jadi kita bahas langsung dua-duanya. Yang ini atas ini Aerox Spec 62, yang bawah ini Vario 125 di power up ya. Ini speknya sama-sama power up. Nanti speknya tak terangin di sini nggak apa-apa, nanti kalau kurang jelas bisa lihat di deskripsi ya. Oke, yang pertama saya mau bacakan dulu spek yang 62 motor Aerox ini. Oke, speknya piston 62, kompresi 12, noken T1 ya kan. Terus TP nya standar, bear clapnya BRT, tipe porting sama injektornya 160 cc, pakai 10 hole, pakai KTC. Oke, yang kedua yang di Honda Vario ini, bentar ya. Nah, untuk Vario ini speknya hanya power up 56 saja. Terus noken asnya pakai BRT R3, kompresinya 11:1. Jadi semuanya mungkin masih standar ya, cuman yang disebutkan hanya itu saja. Jadi kita langsung analisa saja. Nanti misalkan mau dikerjakan ya tinggal konfirmasi aja, minta dikerjakan apa tidak ya. Nanti tulis saja di kolom komentar bagi Anda yang punya mappingan ini, silakan kalau mau minta dikerjakan langsung DM saja ya. Oke, langsung kita akan bahas mappingan Aerox spek 62. Ini versi irit ini ya. Kalau lihat dari base mapnya ini karakternya bagus ini. Karakter Aerox itu bawah tengah atas itu sebenarnya ngisi semua kalau standar ya. Tapi kalau di power up ya tergantung power apanya, pakai seri berapa. Oke, kompresinya 12. Ini versi irit, pakai KTC 160 cc. Wow, 0 semuanya. Oke, ini udah bagus, ini udah disesuaikan sama cc nya ya kan, 160 cc juga. Untuk respon ini juga bagus kalau dari data field correction ya kan. Untuk respon mesin ini pasti udah bagus. Terus untuk injektor timing kita akan analisa dulu. Nah, ini injektor timingnya belum disetel ini. Oke, kita setel dulu. Di sini juga disertakan untuk bukaan in egg-nya untuk di data noken asnya ya kan. Jadi kita langsung masukkan datanya. Ini belum, ini kita masukkan dulu. Oke, in-nya berapa ini? In-nya 23 Pak. In-nya 23, terus close in-nya ada di 55. Terus exhaust ini open-nya di 55 juga. Terus yang close-nya di 20. Oke, berarti ini overlap-nya ketemunya 20 dan 23, berarti totalnya 43 derajat. Wow, tinggi sekali ya karakter atasan ini. Terus kita coba pakai file 1 yang di Aerox. Nah, gini. Nah, ini belum disetel ini harus disesuaikan dulu ini. Wah, ini harus disetel ini. Ini pasti motornya responnya kurang bagus kalau hanya disetel di field correction yang tadi. Jadi kalau untuk lebih sempurna lagi, tuh nyetelnya di sini Bang. Nanti kalau nggak paham ya silakan tanya saya saja, minta dikerjakan atau tidak. Karena PR di Juken 5 Plus ini, kalau nyeting di injektor timing itu durasinya paling lama ya. Saya sendiri itu nyeting injektor timing itu 2 jam baru selesai Pak ya. Jadi bayangkan nyetelnya itu satu-satu tiap putaran TPS ini, terus sama injektor timing ini disesuaikan sama durasi bukaan klepnya ini tadi. Nah, itu nyetelnya satu-satu Pak ya. Jadi
nggak akan bisa langsung instan 10 menit jadi, 20 menit jadi. Wah, itu mustahil ya. Kalau di Juken 5 Plus itu paling sulit. Makanya harganya itu kalau di saya jauh lebih mahal daripada di Juken 5 Basic ya. Karena penataannya ini jauh lebih rumit daripada Juken 5 yang biasa, atau mungkin Juken 5 Racing Turbo, atau mungkin Dual Band Basic ya. Itu masih tergolong agak murah ya dari Juken 5 Plus kalau di saya. Jadi harganya beda ya. Selisihnya lumayan. Lumayan jauh ini harus disesuaikan lagi ini. Ya. Ini sepertinya Anda belum menyeting bagian injektor timing karena mungkin yang pertama masih belum berani, takut motornya terjadi apa-apa ya kan. Yang kedua itu belum paham mengenai cara setting injektor timing. Padahal setting injektor timing di video saya sebelumnya itu sudah saya bahas secara dasarnya saja ya, tapi kalau untuk secara advance itu Anda harus datang ke saya langsung ya. Kalau jauh ya via Instagram saja. Nanti saya kasih teorinya saja. Yang penting paham dululah secara basic. Karena kalau kita nggak ketemu langsung, itu nggak akan bisa mudeng kalau Anda hanya menonton video saya. Ya, nggak bisa 100% mudeng langsung paham, ya itu mustahil. Kalau dari video yang saya upload ya. Karena ini video pembahasan injektor timing ini sebenarnya sangat panjang. Ya. Jadi ya, seperti itulah. Lanjut. Ini belum disetting, ini harus dirapikan lagi, ini PR ini. Terus kita lihat di pengapian aeroknya ya. Wis. Wah. Dari sini derajatnya tinggi ya. 36. Terus ketika di gaspol langsung turun ke 29 ya. Ini 29 rata ini. Nah, ini derajatnya langsung dimepetin ya kan. Ini tergantung karakter mesin ya. Ini nggak bisa patokannya angkanya berapa, tepatnya berapa, itu nggak bisa jadi patokan angkanya ketemunya berapa, karena pasti tiap motor beda-beda ya. Seperti itu. Jadi kita lihat grafiknya dulu. Nah, kita lihat karakternya. Karakternya itu seperti apa sih Aerox ini ya. Kita lihat dari grafik pengapian. Nah. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, wis. Langsung lompat. Sebenarnya kalau Noken Azuri R, karena kompresinya tinggi, mungkin hanya perlu penyesuaian di pengapian aja sih ya. Kalau pengapiannya ketemu, pasti respon mesinnya itu bakalan bagus ya. Respon mesin bakal lebih bagus, tarikannya langsung spontan ya kan. Kalau dari putaran bawah ini, karakternya putaran bawahnya bagus ini. Kalau dari pengapian standarnya grafik motor Aerox itu kan seperti ini ya kan. Ngeng terus turun gini. Nah, ketika ini turun dari 6.500 ke 7.000, ini pasti ada yang namanya slip ya. Slip ini diakibatkan puli depan sama per CVT yang belakang ya kan. Jadi bergantian membukanya ya kan. Jadi ketika CVT-nya kerja ada beban, ini timing pengapiannya langsung bereaksi ya kan, langsung derajatnya maju. Kalau nggak gitu ya motornya nggak enak nanti ya. Pasti harus ada penyesuaian seperti itu teknik dasarnya ya. Jadi kalau di Vario ini mungkin ada sedikit perbedaan juga dari grafiknya ya kan. Ini pengapiannya lumayan bagus, cuman saran saya kalau ada perubahan ini bisa dibuat eksperimen Mas Bro ya. Nah, kemudian saya tanya lagi kepada user motor Aerox dengan kompresi 12 ini, apakah motornya ngelidik atau tidak ya.
Kalau motornya terjadi ngelidik, apalagi di putaran atas, terus kemudian di TPS atas juga, itu penyebabnya ini terlalu mepet biasanya ya kalau di 29 ini. Tapi tergantung juga mesinnya itu support apa tidak, terus juga responnya seperti apa, ngelitik atau tidak. Kalau tidak ngelitik ya dilanjutkan saja ya. Karena seri Noken A seri R ini kan terbukanya lebih terlambat ya kan, overlapnya juga tinggi ya kan, beda sama seri T seperti itu ya. Sementara itu ya analisa dari saya, ini grafik pengapiannya sudah lumayan lah. Mungkin kalau perbaikan ya di sini aja di 29 di TPS atasan ini ya. Jadi kalau Anda mau bereksperimen, eksperimen di pengapian saja. Kalau injektor timing nanti saja, kalau misalkan masih belum paham ya kan. Karena kunci utama motor kencang itu kan di pengapian ya kan, sudut pengapiannya, waktu timing, waktu businya nyala itu di berapa derajat ya kan. Kalau hitungan saya maju mundur ini ya kan, maju mundurnya pengapian itu saya hitungannya dari posisi BTDC atau before top dead center sesuai dengan putaran kruk asnya ya. Itu kalau versi saya. Kalau versi Anda mungkin sedikit berbeda ya kan. Itu kalau versi saya. Jadi misalkan putarannya ke kiri gini ya, muternya kan ke kiri sini. Nah, ketika muter ke kiri sini, posisi topnya ada di atas gini kan ya kan. Terus muter gini srit tes ya. Kalau di sini udah nyala, itu berarti pengapiannya masih mundur. Kalau semakin dekat sama top itu artinya pengapiannya semakin maju ya kan. Itu versi saya. Beda lagi kalau Anda ngitungnya dari pulser ya kan. Pulser itu kan di belakangnya top ya kan, di belakangnya sudutnya top ya kan. Biasanya kalau motor-motor yang spoolnya ada di belakang itu kan topnya ada di belakang itu ya, di belakangnya pulsernya maksudnya. Jadi pulsernya ada di belakangnya titik top, jadi pasti kelihatan kayak maju gitu kan ya kan, maju menuju ke pulser gitu ya kan. Banyak persepsi orang-orang itu beda-beda ya, jadi semuanya itu benar ya. Yang penting motornya bisa kencang gitu aja, mau maju mau mundur bebas, mau berpendapat seperti apa. Kalau versi saya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke lanjut, ini nggak ada masalah ini. Tinggal PR-nya di injektor timing belum disesuaikan ya, tolong disesuaikan lagi. Kalau bisa disetting ya mohon disetting. Kalau nggak berani nyoba ya silakan hubungi saya lagi. Saya kasih solusinya. Oke lanjut ke Vario 125. Ini map 2 mode balap. Waduh, mode balap Mas bro ya. Nah ini pakai injektor standar. Berarti bore up-nya tadi 56 ya. Oke, kita hitung dulu berapa kubikasinya, jadi berapa cc ketika di bore up pakai fuel kalkulator. Nah ini sudah saya siapkan tadi ya kan. Nah kan 125 kan langkahnya 52,4 kali 57,9 ya, diameternya 52,4, langkahnya tetap standar. Ini selisih 0,1 dari motor saya langkahnya. Bukan. Selisih kalau punya saya itu 58,7. Kalau ini 57,9. Oke, terus diameternya dirubah menjadi 56,0, langkahnya tetap. Jadi dari 124 menuju 142. Ini kenapa tidak dibulatkan ke 57 aja ya. Tapi ya terserah sih. Saya nggak ngelarang. Jadi estimasi fuel koreksinya kalau pakai standar ini plusnya 14. Oh ya, saya ingatkan lagi kalau ini angka 14 ini hanya estimasi saja ya. Ini bukan angka yang pasti ya. Ini bukan angka yang pasti harus pakai 14 seperti itu ya kan. Jadi nggak harus. Karena di sini ada catatannya ya. Ini mumpung ada di sini sekalian saya jelaskan. Jadi fuel kalkulator ini merupakan pendekatan atau estimasi, bisa saja bisa pas, bisa saja tidak, kadang juga keborosan, kadang juga keiritan ya kan. Jadi sesuaikan saja sama debit injektornya berapa ya kan.
perbandingannya nanti kita kira-kira sendiri pasnya seperti apa ya. Jadi ini yang kedua, hasil field correction hanya digunakan sebagai acuan saja. Ingat, sebagai acuan, bukan sebagai kepastian. Jadi jangan berharap yang pasti-pasti ya, karena ini sebagai acuan. Jadi angka 14 ini belum pasti ya. Jadi kepastian itu ya kalau di motor kepastian itu menyenangkan. Tapi kalau di yang lain ya nggak tahu saya. Oke, field correctionnya kita langsung bahas saja. Kalau base map pasti bawaan standar. Oke, ini untuk awalan langsung dikasih plus 12, berarti orangnya ini suka RPM bawahnya disentek-sentek ini, ngeng. Suka putaran bawah. Padahal noken asnya itu seri R ya, kalau nggak salah. Kalau yang ini kan seri T1 ya, yang di atas ini, yang Aerox itu seri T1, yang ini seri R. Oke, ini field koreksinya plus 12. 12, 10, 9. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya yang di 9 ini kurang basah ini. Ini kalau disetel kering motornya malah kurang responsif. Menurut saya sih, selama saya nyeting motor, tapi tergantung juga motor Anda. Kalau angkanya dibuat seperti ini responnya lebih bagus ya nggak masalah, karena field correction ini nggak bisa patokannya nggak harus sesuai dengan apa yang saya katakan ya, karena apa yang saya rasakan itu yang saya ungkapkan ya, yaitu yang saya infokan kalau versi saya. Karena selama saya setting itu yang ini selisihnya nggak begitu banyak ya kan. Mungkin kalau di sini tadi 12, 11, di sini 10, terus di sini 9, mungkin di sini dirubah ke angka 10 ya kan. Seperti itu ya kan. Ya, seperti itu. Kalau angkanya dibuat 9 ini responnya tadi malah kurang, ya bisa ditambahin. Karena motornya kan di bore up ya. Motor bore up kalau putaran atasnya bensinnya kurang, motornya ya merebet-merebet. Yang pasti kalau nggak merebet ya motornya lamanya naiknya ya. Seperti itu. Mungkin bisa Anda rasakan sendiri ketika Anda berkendara di gaspol, putaran atasnya malah lama naiknya padahal pakai noken A seri atasan ya. Itu bisa Anda rasakan sendiri. Jadi untuk injektor timing kita lanjut ya. Injektor timing kita analisa. Waduh, ini sama ini. Ini belum disetting ini. Oke, kita lihat analisisnya. Analisis mana ini? Atas sendiri. Nah, kita rubah dulu ini seri R3 ya. Sebentar ya. Kita ambil noken asnya pakai seri R3. Nah, kita isi yang di intake ini opennya 27. Terus close-nya ini pakai 55 tetap ya. Terus yang ini 55 tetap. Terus yang ini 29. Terus 9. Nah, terus kita calculate. Bentar, ini masih pakai file yang pertama ini ya. Nah, kita ganti dulu, terus kita klik advance. Oke, kita geser dulu ke atas. Nah, baru ketemu ya kan. Ini belum juga disetting. Ini disetting dulu ini. Ini PR juga ini. Ya. Ini PR ini. Nah, ini PR disesuaikan lagi ya. Caranya menyesuaikannya gimana bang? Nah, itu rahasia ya. Kalau disesuaikan itu rahasia. Karena injektor timing ini ilmunya ada sendiri ya. Ilmunya sangat panjang. Harus riset dan motornya harus datang. Kalau motornya nggak datang, ya mohon maaf saya nggak bisa nyeting ya. Mungkin hanya bisa analisa seperti di video ini saja. Ini belum ke setting. Ya mungkin kendalanya apakah stasionernya mati-mati, atau mungkin stasionernya nggak stabil, atau mungkin tarikannya kurang responsif ya kan. Karena injektor timingnya ini belum disetting.
Ini harus dipasin biar rapi ya, dirapiin. Kalau nggak rapi ya motornya nggak enak. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, kita lanjut aja. Ini belum ke setting ini. Ignition timing, pengapian. Nah, kalau pengapiannya udah bagus. Nah, kalau dari grafik ini karakternya semakin lama semakin mundur. Ini nggak ada masalah sih kalau di sektor pengapian. Jadi pengapiannya Honda Vario itu lama-lama naik ya, angkanya semakin lama semakin besar. Jadi karakternya itu pengapiannya seperti itu ya. Kalau ini tadi kan ya tahu sendiri ya kan, yang atas ini sudah saya jelaskan. Kalau yang bawah ini karakternya lebih ke menanjak, lama-lama naik loh, lihat. Bener kan, lama-lama naik ya. Nah, grafiknya seperti ini. Lama-lama semakin naik terus. Wis. Oh, lama-lama semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Ini kalau belum disetting ya nggak masalah sih. Kalau memang karakternya dari bawaan Juken seperti ini ya sudah dibiarkan saja, atau mungkin dirubah dikit. Yang penting kalau Noken As semakin overlapnya semakin tinggi, itu pengapiannya angkanya cenderung lebih besar ya dari bawaannya. Tapi kalau bawaannya udah besar seperti ini contohnya, ya itu nggak masalah, itu udah bagus ya. Tergantung respon mesinnya juga. Kalau responnya bagus ya pasti motornya lebih enak ya. Ini pengapiannya lumayan lah kalau dari saya, nggak ada kendala. Kalau selama motornya enak ya, karena kalau bukan saya sendiri yang pegang ya kayak tadi, kalau bukan saya sendiri yang ngerasakan ya susah juga ya. Tapi selama ini nggak diacak-acak, nggak ada masalah. Cuman PR Anda, kedua mappingan ini ada di injektor timing ya Mas Bro. Injektor timing dua-duanya ya. Jadi seperti itu. Selama motornya nggak berebet nggak masalah. Kalau motornya berebet ya bensinnya kurang. Berebet di RPM atas itu bensinnya kurang. Kalau berebet di putaran bawah itu keborosan. Nah itu aja ya. Caranya sederhana. Soalnya saya kalau tanya-tanya lihat di kolom komentar itu, komentar Anda unik-unik ya. Bang, motor saya kok helikopteran. Nah, ya helikopteran itu kan kalau di putaran bawah keborosan. Solusinya gimana lah? Kalau yang namanya keborosan solusinya ya diiritin ya. Aneh-aneh saja. Ini pertanyaan yang unik-unik ini. Simple tapi unik tapi ditanyakan. Udah tahu solusinya tapi tetap ditanyakan bagaimana solusinya ya. Ya warga viewer saya ini unik-unik ya. Sebenarnya juga ya lucu juga sih ya pertanyaannya. Terus ada juga yang tanya, Bang, motor saya itu gimana ya? Pokoknya unik-unik. Ya belum saya bahas semuanya sih, cuman ya sebagian aja. Nah ini ada yang bilang bawahnya lemot, atasnya nahan di putaran 100 ke atas. Maksudnya di speed 100 ke atas. Ya putaran nahan itu udah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Terus ada juga yang bilang motornya kalau panas susah hidup. Gimana, itu sudah ada di video saya, motornya panas susah hidup. Nah ini ada lagi yang tanya minta data Juken 15 buat CBR Sonic. Motornya bawa ke sini saja. Kalau Anda minta settingan itu hanya sebagai referensi ya, bukan langsung patokan diklopkan ke mappingan Anda ya. Ya motornya nggak akan enak kalau asal langsung copy paste aja. Sudah banyak orang-orang yang curhat ke saya, yang kesini maksudnya ke rumah ya, itu bilangnya sama, Bang, saya itu ambil data dari orang lain, itu motornya malah nggak enak, berantakan, berebet putarannya nahan, pokoknya nggak enak semuanya. Ya jelas memang karena base mapnya itu udah beda ya, udah saya bahas di video saya sebelumnya.
bahwasanya mappingan tiap motor meskipun motornya sama, ECU-nya sama, tapi daleman ECU-nya beda-beda ya. Base map ini nggak akan pernah sama. Ya, ingat, base map ini tidak akan pernah sama persis 100% ya. Jadi nggak akan bisa Anda samakan di motor Anda. Misalkan motor Beat ya kan, motor Beat sama-sama Beat, itu angkanya nggak akan sama meskipun sama-sama motornya speknya disamain persis, dalemannya ini nggak akan sama. Udah ada pernah curhatan ke saya, DM saya juga sama ya kan. Faktanya seperti itu ya, memang seperti itu. Jadi nggak akan pernah sama. Pengapian juga begitu ya kan, semuanya ini nggak akan pernah sama tiap motor. Jadi solusinya bawa ke rumah ya, tapi di komentar saya itu orangnya jauh-jauh ya kan, umumnya jauh-jauh. Yang di kota saya ini kan, saya kan tinggal di Malang ya, alamatnya ada di deskripsi kalau mau datang. Saya ini asli Malang, Jawa Timur ya. Jadi kalau mau datang silakan, kalau dari jauh ya dikirim aja lewat email, nanti saya analisa bagusnya seperti apa, analisa saja ya. Kalau mau dikerjakan ya tunggu sebentar, karena saya juga sibuk orangnya sekarang ini. Akhir-akhir ini saya sibuk kerja ya kan, pulang sore, subuh berangkat kerja. Bayangin aja, subuh itu saya udah berangkat ya jam 5 pagi. Jam 5 pagi berangkat, pulang itu bisa jam 5, kadang jam 4 ya, berangkat pagi pulang sore pagi pulang pagi, kayak lagu aja. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya, pembahasan dua mappingan ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya ya silakan aja tanya, soalnya kolom komentar saya itu terbuka. Ini belum saya bahas semuanya sih, kolom komentar komentar Anda ini belum saya bahas semuanya. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas, karena saya ini masih sibuk Pak, sibuk kerja, jadi ya mohon dimaklumi saja ya. Oke, sekian dulu videonya dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.